Sejak 2 tahun yang lalu, saya memutuskan masuk ke bisnis retail. Untuk itu, nomor satu adalah saya melakukan konsolidasi internal ke anak usaha dan holding. Membangun usaha bersama sejak tahun 96, maka puncaknya di tahun 2017 saya konsolidasi besar-besaran. Membuat heran para mitra usaha dan pemegang saham, tapi mereka mengerti. Bukan karena telah bersama lebih dari 22 tahun saja, namun ada yang mengenal saya lebih dari 35 tahun. Yang jelas belajar dari dua sahabat saya yang masuk duluan ke dunia baru, yaitu dunia politik. Maka mereka menggunakan fronting terhadap semua nama mereka di bidang usaha, dan saya juga melakukan hal yang sama. Saya bukan mau masuk dunia politik, tapi karena mengganti corporate action, maka demi tidak bias, positioning juga harus diubah. Saya juga memakai fronting. Nama saya di perusahaan tersebut saya lepas, saya jual menggunakan fronting dan trusty. Oh ya, untuk fronting dan trusty, strategi ini akan dijelaskan di lain kesempatan. Saya masuk retail dan di semua corporate lama saya bisnis upstream dan downstream industri, saya harus keluar dari menggunakan nama saya atau jabatan posisi saya. Saya pakai fronting untuk hal ini. Banyak memo tentunya yang dibuat, perlu lebih 6 bulan restructuringnya. Selesai di awal tahun 2018. Selagi divisi legal dan finance mengubah semua catatan konsolidasi balik nama, info memo dan lain sebagainya, saya mengambil tempat baru sebagai tempat brainstorming bisnis retail yang baru. Kami lakukan di sebuah rumah di bilangan Barito. Rumah ini menjadi war room. Di tembok, kertas, coret-coretan, flip chart, di kaca, di whiteboard, semua tulisan, argumen di setiap kata dan paragraf, kalkulasi keuangan, projection, income statement, data statistik, dan banyak lagi dibahas. Ini adalah pekerjaan masih kategori praoperasi. Belum ada pegawai, namun tetap sudah ada biaya-biaya kantor dan biaya lainnya sebagai biaya research. Belum jualan, belum operasional, masih pakai modal sendiri. Berat banget memang membangun usaha yang masih inkubator begini. Apalagi sekali buka mau go internasional. Semua selesai dalam 6 bulan, yaitu di awal 2018. Finalisasi, strategi bisnis operasional, organization chart, who do what, who get what, platform indeks prestasi, target pencapaian, dan bagaimana mencapainya. Bagi bisnis, yang namanya platform itu penting. Platform itu fondasi. Jadi untuk membuat platform perlu detail, rinci, dan melihat jangka panjang. Atau begini deh, biar sederhana memahami platform. Kalau nih ya, sekali lagi, kalau saya memegang mandat menjadi presiden, tuh kan ada yang nyolot, kalimat ini langsung menjadi sumbu bagi hoaxer yang anti ide saya karena tidak mungkin mandat didapat oleh si Sontolo yang banyak ngayal ini. Yowes, ambil dah tuh jabatan. Awas ya, nggak amanah, ningkatin terus hutang ke atas 6.000 triliun, naikin BBM, naikin listrik, rasanya rakyat kecil pasti bakal teriak kenceng goyang Anda. Saya akan punya platform sederhana. Kalau dapat mandat, sebentar. Nontonnya sampai selesai. Nyolot banget sih kayaknya, nggak boleh ya punya pondasi kerja. Kita akan buat platform, yaitu dua hal. Rupiah jadi 10.000 terhadap dolar Amerika dan GDP per kapita Indonesia jadi 10.000 dolar. Naik 3 kali lipat dari ekonomi saat ini. Platform ini bernama Mardigu Rule of 10,000. Oh iya, kalau ada yang mau ngambil platform ini, kita buat rupiah jadi 10.000 dan GDP per kapita 10.000 juga, silahkan. Dengan dua platform tadi, seluruh kebijakan adalah menyokong tujuan ini. Jadi banyak program BUMN pasti saya tebas karena nggak akan buat Indonesia GDP-nya jadi 1.000 dolar per kapita dengan strategi selama ini. Mudah-mudahan video ini menggambarkan apa yang dimaksud dengan platform. Masih belum paham? Bagaimana kalau saya menceritakan tentang pengalaman kunjungan saya ke kantor Google di Singapura yang sangat mencerahkan?